Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part 8. Jadi kemarin kita sudah bisa memesan kamar dan masuk ke database. Kemudian di resepsionis juga sudah bisa dicek data yang login ya. Lalu kita selanjutnya akan masuk ke bagian admin. Nah, di bagian admin ini yang pertama adalah admin dapat menambah kamar dan menambah fasilitas hotel. Yang kedua, admin dapat mengupdate, mengubah data kamar dan fasilitas hotel. Yang ketiga, admin dapat menghapus dan menambah data fasilitas hotel. Intinya, admin itu mengatur semua isi konten yang ada di bagian bagian indeks atau bagian website yang bisa dilihat oleh konsumen seperti itu. Nah, di bagian sini kita klik kamar. Ini masih contoh ya. Ini masih contoh. Ini harus kita isi. Nah, di si ini admin ini bisa menambah isinya. Nah, jadi di sini kita kasih kasih link tambah kamar. Nah, supaya nanti kita bisa menambah kamar dan masuk ke sini. Nah, ini berhubungan dengan create yang seperti tadi ya di bagian hotel, bagian pemesanan. Kita klik tambah. Ini masih not found karena belum ada halaman tambah kamar. Kita masuk ke sini. Di petugas kita buat tambah kamar. Jadi ini bisa di close dulu. Di petugas kita klik kanan new file, kita save, kasih nama dengan tambah kamar.php ya. Jadi ini halaman baru tambah kamar.php. Nah, untuk halaman tambah kamar.php kita bisa menggunakan halaman dari template 2 ya. Nah, contoh kita kalau di template 2 di kita cek sama htdocs, aplikasi total template 2 next. Nah, kita mau input ya, berarti kan kita menggunakan form itu ada banyak di sini. Contoh yang general element, ini ada quick sample, different, dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan yang ini, quick example yang mudah saja. Atau kalau mau yang lebih lengkap mungkin yang ini. Ya, checkbooknya, cuman kita tidak usah pusing, kita pakai yang ini saja, quick example. Jadi kita cari quick example di bagian form. Mana? Jadi kita ke template 2, kemudian page, kita cari form yang general. Sini kita cari quick example ya, quick example, and quick example yang ini. Di ini yang akan kita gunakan.
Ini mungkin dari sini ya. Ini different style, ini cookie sampel. Nah, yang kita ambil, yang kita copy, kita bisa mengcopy semuanya, ya, termasuk bagian ini widget dan lain sebagainya bisa juga kita copy. Tapi biar lebih kosong gitu aja ya, nggak perlu pakai ini. Jadi kita kosongin aja, cuman ada form ini saja, memudahkan kita. Jadi buat dulu di sini. Text HTML, di kita kasih title tambah mark, lalu di bagian body. Nah, baru di bagian body kita bisa memasukkan yang ini. Yang kita cari tadi, quick ya, quick sampel. Nah, di bagian body bisa kita masukin dari main content ini. Ke sini. Start. Di bagian ambil bawahnya main content section, sebentar. Ini tutup. Jadi kita kan ambil dari quick example ini ya. General tidak, ini enggak juga, enggak. Nah, jadi yang ini ya, ini kita copy body dan section. Seperti ini. Ini tutup, kemudian ini ditutup, ini tutup situ. Kurang satu lagi divnya, kurang satu divnya, jadi tambahin ya, ini satu div lagi ya, seperti ini. Ini untuk body, head, coba cek ini ya, ini masih kosong, masih seperti ini bentuknya. Jadi harus kita tambahkan CSS dan JavaScript-nya. Ini CSS-nya, jadi bisa dari sini. Dan JavaScript-nya.
dari general tadi ya, copy, paste kan di sini. Seperti biasa ini diganti ya, karena ini si tambah kamar ini ada di bagian petugas, di dalam folder petugas, supaya dia bisa ke template 2, nah kita harus ganti, dia keluar sekali, baru masuk ke template 2. Bisa kita refresh semua, gitu, kita save, cek. Nah, ini ya. Nah, tinggal kita edit saja yang ini. Jadi di sini bisa ditambah sesuai dengan kontak kamar. Jadi ada nama kamar, fasilitas, kemudian ada jumlah kasur dan gambar. Dan ganti sini. Dengan tambahkan data kamar. Tuh, dan data kamar. Lalu di sini pertama adalah nama, jenis kamar, kasih tipenya adalah teks, lalu name adalah what, what underscore ya, nama kamar, placeholdernya kita isi dengan masuk masukkan nama, masukkan nama kamar. Terus yang kedua diganti dengan fasilitas kamar ya, fasilitas kamar, placeholdernya masukkan info fasilitas, seperti itu. Tipenya juga diganti, tipenya teks. Lalu ada lagi jumlah kasur, tambahkan lagi saja, kita copy saja yang punya fasilitas kamar, ininya diganti dengan ini, bisa dihapus ya, ini dihapus bisa yang for ini. Ganti dengan
Ya, setelah fasilitas itu jumlah kasur. Ininya tipenya number, namanya jumlah saja. Soldernya masukkan jumlah kasur. Itu. Kemudian di sini, nah ini file input ini untuk gambarnya. Jadi upload ya, upload gambar. Terus di sini ada check me out, tidak perlu. Kemudian di sini kita ganti dengan simpan. Coba ya, seperti ini. Di jenis kamar, fasilitas kamar, jumlah kasur. Di sini ada upload gambar. Kalau diklik browse, dia akan muncul di sini contohnya baru upload simpan ya. Di jenis kamar, nama fasilitas, gitu. Ya, untuk bagian upload gambar, kita cukup menggunakan browse saja, sedangkan upload tidak usah. Upload itu nanti digabung dengan simpan. Jadi untuk upload kita hapus saja. Ya, upload kita hapus saja. Ini cuma ada browse. Lalu kita pilih. Baru disimpan, ada actionnya di situ. Nah, kemudian di bagian action sini, bagian form, nah di sini kan sudah ada tombol ya, tombol submit, tipenya submit, terus kita tambahkan di sini name, kita kasih nama dengan proses, lalu value-nya kasih nama upload. Nah, ini di bagian button pasti ada action. Nah, action kita masukin di form sini. Action. Nanti dia akan memanggil upload.php. Kemudian method post. Lalu and site type menggunakan multi-part form data. Jadi ditambahkan dengan
EnStype multipath form data. Ini untuk uploadnya. Ya, kemudian untuk di bagian form tadi di upload actionnya di upload.php, metodenya post, kemudian ditambahkan dengan ini autocomplete off dan EnStype multipath form data. Ya, ini punya kegunaan masing-masing untuk mengolah file supaya bisa disimpan. Terus beralih ke bagian bawah, button ya, masih ditambah kamarnya. Ini di bagian button tipenya submit, dikasih name proses dan value-nya proses ya. Jadi untuk halaman tambah kamar cukup itu saja. Kemudian nanti kalau diklik tombol simpan, maka dia akan diarahkan ke upload.php. Nah, untuk upload.php programnya bisa dilihat seperti ini. Jadi yang pertama adalah koneksi. Jadi manggil koneksi, kedua jika ada post dari proses, maka ini diambil isinya yang tadi dari nama kamar, fasilitas kamar, dan jumlah kamar dimasukkan ke dalam variabel masing-masing. Dan gambar juga sama ya, gambar file ini beda penulisannya dengan yang di atas, agak panjang. Jadi di sini karena tadi pakai extension atau pakai yang namanya ini tipe ini multipath, maka dia bisa membaca namanya, kemudian size, dan ini template. Jadi kan gambar itu masuk ke template dulu, jadi template name. Kemudian ini valid image extension, ini yang diperbolehkan hanya JPG, JPEG, dan PNG. Jika extensionnya tidak dari 3 ini, maka akan memberikan peringatan bahwa ekstensinya salah. Kemudian ada lagi peringatan jika file lebih dari, ini dalam hitungan byte ya, berarti kalau 1000 byte ini 1 MB ya, lebih dari 1 MB maka harus ganti ya, nanti akan ada muncul peringatan image size is too large, jadi nggak boleh lebih dari 1 MB. Kenapa? Kalau lebih dari 1 MB bisa jadi nanti websitenya berat. Kemudian jika dua kondisi ini, yang tadi extensionnya benar, kemudian size-nya juga kurang dari 1000, maka ini baru di sini nanti dia akan dipindah, file gambar yang kita upload akan dipindah ke folder image ya, folder image. Kemudian data yang tadi di atas itu akan disimpan ke dalam database. Jadi di dalam database insert untuk database kamar ya, tabel kamar maksudnya. Dia ada di insert di tabel kamar. Kemudian ini adalah indeks, kemudian ini nama kamar, fasilitas kamar, jumlah, kemudian nama dari gambar itu.
Nah, jika berhasil maka diberi tahu bahwa gambar sudah tersimpan, ya, successful add, atau tersimpan lah. Diikuti programnya seperti ini. Jadi contoh nanti kita upload. Kenapa ini? Ini ya, kita klik tambah kamar, kemudian masukkan nama, misal kolam renang, fasilitasnya kafe, terus air jernih, kemudian waterboom. Nah, oh ini kamar ya, maaf, kamar misal. Kalau kamar berarti tel Dulux, kemudian di sininya ada AC, TV, kemudian AC, TV, pemandangan, atau view menarik. Jumlah kasurnya ada 2. Nah, kita ambil misal yang kamar Dulux itu seperti apa, contoh ya, ini seadanya. Nah, ini simpan, successful added di database, nanti simpan. Nah, ini Dulux gambarnya seperti ini. Nah, nanti jika telah tersimpan maka akan kita tampilkan di sini. Tuh. Akan kita tampilkan di halaman ini. Nah, untuk menampilkannya kita akan menggunakan program read ya, CRUD-nya ngeread. Jadi tadi itu di bagian kamar. Ya, untuk bagian pembacaan mungkin sama seperti di bagian reservasi. Yang di reservasi kan ada echo ini. Jadi kita bisa copy saja dari sini. Nah, ini bisa kita copy. Terus kita ke mar. Ini diletakkan di sini bisa. Di bagian di atas table bisa. Nah, di sini. Nah, misal ini yang mau kita ulangi, atau jangan di sini ya. Yang kita mau ulangi itu kan bagian body sini, table body. Ini kita taruh di sini. Kemudian untuk ininya nomor. Nah, nomor kan belum ada. Untuk nomor di sini belum ada ya. Di bagian kamar nomor itu belum ada, jadi kita tambahkan nomor dulu. No. Terus di sini kita isi dengan ini ya.
tadi. Nah, ini diisi dengan nomor plus. Nah, terus bagian sini diisi dengan jenis kamar, fasilitas. Jadi ada jenis kamar, ini ya. Sini. Ini juga kita copy saja dulu, nanti tinggal ngedit. Jadi di sini tadi ada tabel, kita masukkan tabel nama kamar, kemudian fasilitas gambar. Di sini jumlah. Untuk gambar ini agak sedikit beda codingannya. Jadi untuk gambar ini menggunakan seperti ini. Jadi image, jadi menampilkan gambar, kemudian src image, php echo raw, menggunakan tabel gambar. Gambar itu. Nah, untuk update dan hapus itu menggunakan ini. Jadi untuk mengupdate, mengedit dan menghapus menggunakan program ini ya. Jadi ini linknya nanti diarahkan ke edit kamar.php, kemudian nanti ini untuk ID kamarnya yang dipilih. Di situ ada tulisan edit, lalu ada hapus kamar, jadi nanti ada halaman untuk menghapus. Situ juga kita save, kita coba tampilkan. Ada error di line 48. Oh iya, kita belum menaruh tutup kurung ya di sini. Jadi ada tutup kurung ini diisi dulu di bagian sini. Save. Ini ada error di 34, 35. Nama kamar. Oh, iya. Jadi ini belum diubah tadi ya. Masih di pemesanan. Saya coba lagi. Jumlah kasur salah. Jumlah kalau di database itu jumlah kasur, jumlah underscore kasur. Ini jumlah kasur. Coba lagi. Ya, tinggal yang di sini identified array key gambar di gambar tidak terdeteksi. Oh, ternyata gambar kamar ya. Gambar score underscore kamar. Ini pentingnya ketelitian.
Kita coba di sini. Oh, sebentar. Oh iya, ini folder ini kan ada di luar dari petugas, jadi kita harus keluar dulu, keluar, baru masuk ke folder image. Coba lagi, masih bisa. Keluar sekali, image, gambar kamar. Oke. Ya, ternyata emang belum tersimpan ya. Kalau kita cek di image, ini yang tersimpan baru satu, sedangkan yang di sini baru ini yang keluar. Di yang 5 ini tadi masih percobaan, jadi belum tersimpan di folder image. Jadi bisa kita hapus saja. Bisa aja untuk part lainnya. Jadi tinggal satu. Kita coba simpan, tambah kamar. Dulu tadi terus ada family, sepintasnya AC, kulkas, TV, kasurnya ada 3. Saya pakai gambar ini, simpan. Oke, tersimpan, ya akan muncul dia ya. Jadi kalau kita lihat di foldernya, nah muncul ya. Seperti itu. Jadi berhasil untuk penyimpanan untuk kamar, berhasil dimunculkan ya, berhasil dimunculkan, kemudian tambah kamar juga berhasil. Nah, tinggal nanti di fasilitas hotel sama edit hapus gitu. Jadi untuk part 8 sampai sini dulu, nanti kita lanjut di part 9.